Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwas sekalian, para jamaah A'azanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk sesaat insyaallah kita akan menerjemahkan khutbah Jumat. Kita akan belajar atau ambil pelajaran dari khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid hafizahullah selaku mudir dari Islamic Center Dammam. Dan pada kesempatan kali ini beliau menyampaikan sebuah tema yang berjudul, intinya yaitu berkaitan dengan masalah menjaga amalan, ya, istiqomah dan usaha untuk menjaga amalan. Setelah memulai khutbah dengan pujian pada Allah dan salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hambanya adalah waktu luang yang bisa dimanfaatkan oleh seorang hamba untuk berbekal dengan berbagai macam kebaikan dan untuk memperbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tadi di awal khutbahnya memberikan perumpamaan, sekiranya seorang dari kita memiliki harta, ya, dari urusan dunia, berarti memiliki harta yang berharga, niscaya dia akan berusaha untuk menyimpannya dengan sebaik mungkin, kemudian dia jaga. Tidak ingin dia harta simpanannya tersebut diambil orang, tidak ingin hartanya tersebut hilang, ya. Nah, ini untuk perkara dunia, padahal itu nanti akan kepada kehancuran, kembalinya akan kepada fana, ya. Lalu bagaimana dengan perkara akhirat? Lalu bagaimana dengan amal-amal saleh, yang mana amal saleh itu termasuk harta yang berharga? Makanya ikhwas sekalian, a'azanillah wa iyyakum, beliau menasihati kita agar berusaha untuk menjaga amal saleh kita, jangan sampai kita membatalkannya atau merusaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Jangan kalian merusak amalan-amalan kalian. Maksudnya yaitu membatalkan kebaikan-kebaikan kalian. Pertama dengan berbuat maksiatan, yang kedua dengan melakukan dosa besar. Ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in mulia. Ikhwas sekalian, azanil wa iyyakum, makanya seorang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal saleh, dimudahkan oleh Allah untuk mengisi waktu yang ada musim-musim kebaikan dengan amal ibadah dan ketaatan, hal tersebut melazimkan, mengharuskan dari hamba untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur dan banyak-banyak mengingat Allah. Dan hendaknya dia takut kalau amalan tersebut tidak diterima, hendaknya dia khawatir. Ya, adapun membalas nikmat yang Allah berikan pada kita yang begitu melimpah dengan kemaksiatan, ya maka ini termasuk dari merubah nikmat Allah dengan
keburukan, dengan kufur nikmat. Ya, ini tidak sepatutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalam bainakum. Artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali, ya. Jadi seperti perumpamaan orang yang antum pegang aja, jangan sampai menjadi ya seperti perempuan, ya, perumpamaan seorang wanita yang mana dia sudah memintal benang, ya, sudah menyusunnya dengan baik, ya, kemudian diuraikan kembali. Ya, apa faedahnya dari melakukan hal tersebut? Ya, sudah disusun dengan baik, sudah dibuat dengan baik, ya, menjadi pintalan kuat, ya, malah diuraikan kembali. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadi seperti wanita tersebut, ya. Ibaratnya seorang sudah capek-capek, lelah-lelah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadahnya tersebut dicerai beraikan kembali, ya, dibatalkan kembali dengan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan amal saleh. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, seorang mukmin hendaknya dia sangat takut, sangat khawatir apabila amal salehnya itu rusak, ya. Hendaknya dia takut, dia khawatir pahala yang telah didapatkannya kemudian hilang, ya, dan bahkan hendaknya dia lebih takut hal tersebut, amal tersebut dicuri oleh penghapus amalan, ya, daripada uang atau hartanya ada di rumah, ya. Seorang mukmin semestinya demikian, ya. Dia khawatir amal solehnya itu hilang, ya, dengan kekhawatiran yang lebih besar daripada hilangnya dinar dan dirham atau harta yang ada di rumahnya, ya. Karena kalau dunia, ya, maka bisa dicari kembali. Adapun kalau amal soleh, belum tentu seorang mendapatkan taufik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mudah. Makanya sebagian salafus saleh dahulu, ya, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu menjaga amal salehnya sebagaimana mereka memohon pada Allah agar mereka diberikan taufik untuk beramal saleh, ya. Jadi selain kita memohon pada Allah agar diberi taufik untuk beramal saleh, agar diberikan kekuatan untuk beramal saleh, maka kita pun berdoa pada Allah agar amal tersebut dijaga oleh Allah, ya. Kita juga memohon agar amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Mu'minun, ya. Al-Mu'minun dimulai dari ayat ke-57. Allah mengatakan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati, ya, karena takut siksa Allah mereka berhati-hati. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yaitu berupa sedekah, dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya, ya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu mendapatkannya. Nah, Aisyah bertanya tentang ayat tersebut, ya. Beliau bertanya radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan mereka orang yang memberikan apa yang mereka berikan berupa sedekah dengan hati penuh rasa takut, ya. Apakah mereka itu adalah orang yang minum khamr
Apakah mereka itu adalah orang yang mencuri, ya? Orang yang minum khamr takut khawatir, orang yang mencuri takut khawatir, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la ya bintas Siddiq, bukan mereka wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka itu adalah orang-orang yang puasa, orang yang salat, orang yang sedekah, ya, tapi mereka khawatir amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah, jadi yang khawatir, ya, di sini adalah orang-orang yang beramal saleh, yang kemudian mereka khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kata lain, ketika kita sudah belajar, sudah tahu dua syarat diterimanya ibadah, ya, atau dua syarat sahnya ibadah, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan, ya, maka ini dari hamba, ini sesuai dengan perhitungan kita, ya, sah ketika kita sudah melakukan sesuai dengan tuntunan dan ikhlas, ya. Ikhlas pun adalah sesuatu yang tidak bisa diukur, ya, tidak ada takarannya, tidak ada alat untuk mengukurnya, ya. Kita tidak bisa mengetahui juga kedudukan dari tahu ikhlas atau tidak, ya, atau kedudukan dari ibadah kita tersebut ikhlas atau tidak. Nah, sehingga kita ketika sudah melakukan dua hal ini, anggap saja kita terus mohon pada Allah ikhlas, ya, maka belum tentu Allah itu menerima amal ibadah kita, ya, karena sesuatu atau lain hal, karena suatu hal atau mungkin banyak alasan yang lainnya. Bisa jadi diri kita yang menjadikan amalan tersebut malah batal, ya. Nah, makanya orang-orang yang beribadah kemudian khawatir, ya, khawatir ibadah mereka tidak diterima, ya, ini adalah kebaikan, ya, dan hendaknya kita seperti itu, merasa ibadah kita, merasa khawatir, merasa takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, ya, aku pernah, ya, sungguh kami pernah menemui suatu kaum, ya, di mana mereka itu kekhawatiran mereka terhadap amalan mereka yang tidak diterima itu melebihi kekhawatiran mereka dari azab karena kemaksiatan mereka, karena keburukan mereka. Jadi mereka lebih khawatir amalan mereka tidak diterima daripada mereka khawatir akan diazab karena amal buruk mereka, ya. Karena memang masalah amal kebaikan ini tidak ada barometer untuk mengukurnya, ya, tidak ada alat untuk bisa mengukurnya, ya. Dan satu hal, poin penting, Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya yang Allah terima itu hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa dari kita yang berani mengatakan bahwasanya kita adalah orang yang bertakwa? Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, maka itu siapa yang beramal ketaatan dan dia selesai melakukannya, ya, maka hendaknya dia melakukan amalan-amalan yang lainnya. Karena di antara tanda dari diterimanya amal, ini tanda, bukan jaminan, ya, bukan 100%. Di antara tanda orang diterima amalannya itu adalah ketika dia selesai mengerjakan satu kebaikan, kemudian dia mengerjakan kebaikan yang lainnya. Ya, jadi amal kebaikan itu menghasilkan atau melahirkan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Sebagaimana amal keburukan, kemaksiatan itu bisa menghasilkan, bisa membawa kepada amal-amal kemaksiatan yang lainnya. Maka itu khatib mengatakan alangkah baiknya, ya, alangkah indahnya seorang yang melakukan kebaikan setelah dia melakukan keburukan sebelumnya, ya. Dan yang lebih baik lagi adalah ketika dia melakukan kebaikan kemudian selanjutnya diikutkan dengan kebaikan, ya. Dan yang begitu buruk adalah ketika ada orang melakukan amal kebaikan kemudian setelah itu malah diikutkan dengan amal keburukan, ya. Kemudian ikhwas sekalian, para jamaah sekalian azan wa iyyakum, apabila demikian maka kita tahu, ya, bahwasanya menjaga amalan itu adalah sesuatu yang paling penting. Dan di antara bentuk menjaga amal, ya, selain dia khawatir tidak diterima sehingga melahirkan doa, ya, sehingga menyebabkan atau menjadikan hamba berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon agar diberikan keikhlasan, memohon agar diterima amalannya, memohon kepada Allah agar dijaga amalannya, ya. Selain daripada itu dia berusaha untuk istiqomah, ya. Dia berusaha untuk istiqomah, lurus terus berkesinambungan dalam beramal saleh, dalam mengerjakan ketaatan. Karena istiqomah di atas ketaatan merupakan dalil, ya, akan ketulusan hamba terhadap Rabb-nya, ya. Orang mau di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan terus beramal saleh, ya,
terus ngaji, terus murojaah, terus belajar, ya, terus sholat, terus melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya, ya. Maka itu kapan hari ada di antara antum yang bertanya, saya lupa di mana momennya, di sini atau di Sirah waktu itu, ya Ustaz, bagaimana kiat istiqomah di bulan Ramadan? Ada teman samping yang mengatakan, ya, kepada saya, istiqomah di bulan Ramadan mudah, yang sulit itu istiqomah setelah bulan Ramadan. Iya benar, ya. Pertanyaannya sebenarnya adalah kiat istiqomah setelah bulan Ramadan, bukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan banyak teman-teman yang sama-sama berbuat kebaikan. Ya, yang sulit itu istiqomah setelah bulan Ramadan. Ya, nah itu kiatnya. Jadi terkadang dalam bertanya kita butuh jeli, tapi bisa jadi bagi dia istiqomah di bulan Ramadan memang tidak mudah, bisa jadi, ya. Namun secara umum bahwa istiqomah yang sulit itu bukan di bulan Ramadan, karena banyak orang melakukan kebaikan dan kita merasakan setan dibelenggu juga, ya, pintu-pintu surga dibuka, ya, setan dibelenggu sehingga keburukan itu sedikit, pintu surga dibuka, ya, rahmat Allah dibuka sehingga banyak orang melakukan kebaikan. Nah, kalau istiqomah pasca bulan Ramadan ini yang tidak mudah, ya. Namun ketika seorang bisa istiqomah, maka ini tanda, ya, tanda kebaikan bahwa amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian azanallahu iyyakum, saya ulangi, sungguhnya istiqomah di atas ketaatan ini merupakan bukti akan ketulusan seorang hamba terhadap Rabb-nya, ya, akan semangat hatinya untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan tentu saja tidak akan terus ada pada hamba kecuali dengan istiqomah. Iman harus ada terus, ya. Dan iman ada terus berarti ya istiqomah, dibutuhkan istiqomah, ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ucapkanlah aku beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah, ya. Jadi aku beriman pada Allah, ya, tauhid pada Allah, melaksanakan ketaatan, menjauhi larangannya, kemudian istiqomah di atas hal tersebut, ya. Maka itu adalah kebahagiaan, itu adalah kabar gembira, ya, bagi hamba baik di dunia demikian pula di akhirat. Dan ketika seorang sudah dia istiqomah, ya, terus menerus berusaha untuk istiqomah dan bisa benar-benar istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fima tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Apa artinya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, ya. Bukan hanya mengatakan Tuhan kami hanya Allah saja, tapi diamalkan, konsekuensinya diamalkan. Ya, dia jaga ketaatan pada Allah, dia istiqomah di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Itu karena yang itu adalah hal yang paling penting. Tsumma istaqamu, ya, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, ya, istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun pada mereka dengan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Ya, di antara penafsirannya ini turun ketika orang itu meninggal dunia, ya, ketika sudah begitu dekat dengan ajal, akan dikatakan padanya, ya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian merasa takut dan jangan kalian bersedih hati, ya. Jangan khawatir terhadap keluarga yang ditinggalkan, Allah yang menjaminnya, ya. Dan jangan sedih terhadap apa yang akan nanti didapatkan, karena ada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dikatakan wa absyiru bil jannah, ya. Dan bergembiralah kamu dengan surga allati kuntum tu'adun, ya, yang telah dijanjikan kepadamu, ya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu, ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Siapa tadi yang mengatakan? Malaikat, ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini buah dari istiqomah, ya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepadanya dengan
dengan surga. Ya, makanya termasuk doa yang penting juga yang tidak sepatutnya ditinggalkan, mohon pada Allah agar diberikan istiqamah, ya. Mohon agar diberikan istiqamah dalam mengerjakan ketaatan. Mohon agar diberikan keteguhan, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya. Dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala dari berbolak-baliknya hati, ya. Demikian pula memohon pada Allah dari, yaitu setelah berbuat kebaikan kemudian malah berbuat keburukan. Apa istilahnya? Kembali kepada keburukan, ya. Ikhwas sekalian azinallahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang terus-menerus mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal saleh, ya, ini diantara tanda kemuliaan, ya, ini diantara tanda kemenangan, dan ini diantara tanda, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah. Sekali lagi tanda, bukan 100%, ya. Yang jelas ini adalah kabar gembira. Dan ini adalah kebiasaan dari generasi salafus saleh, ya, termasuk kebiasaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau beramal, maka amalan beliau dimah, ya, terus menerus, asbat, terus menerus istiqomah beliau dalam beramal saleh. Makanya seorang muslim, ya, tidak boleh dia terlepas dari ketaatan, dan memang demikianlah seorang muslim, ya, tidak boleh dia lepas dari zikir pada Allah, dari Al-Qur'an, dari salat malam, ya, dari mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan salat malam minimal 1 rakaat, witir 1 rakaat, ya, bisa 3 rakaat alhamdulillah, bisa lebih dari itu alhamdulillah, tinggal dijaga, ya. Yang kemudian hendaknya dia membiasakan hal tersebut, ya. Bahkan ada riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan siapa yang menyengaja meninggalkan salat witir, maka dia orang yang tidak baik, ya, tidak sepatutnya persaksiannya diterima, kata beliau, ya. Dan intinya apa saja dari amal-amal kebaikan, ya, tugas kita adalah menjaganya, ya, berusaha untuk semaksimal mungkin menjaganya, ya, karena istiqomah pasca Ramadan itu tidak mudah sebagaimana istiqomah di dalam bulan Ramadan, ya. Kita banyak-banyak mohon pada Allah semoga diberikan kemudahan dan berusaha kita untuk sabar, ya. Dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan kita dan diberikan, ya, Allah berikan pada kita segala niat-niat dan keinginan-keinginan dan doa-doa baik kita semuanya. Allahumma amin. Ini ikhwas sekalian azinallahu wa iyyakum, nasihat dari Syekh tadi, dari khatib, ya, pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.